warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Desi Dwi Kisadi Putri, NIM A5101902884. Saya akan menjelaskan salah satu contoh dari masalah perilaku anak, yaitu temper tantrum. Temper tantrum ini adalah kemarahan yang terjadi pada anak namun secara berlebihan. Untuk selengkapnya saya akan menjelaskan melalui mind mapping yang telah saya buat. Salah satu contoh dari masalah perilaku pada anak yaitu temper tantrum. Temper tantrum merupakan suatu luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkendali. Temper tantrum seringkali muncul pada anak usia 15 bulan hingga 6 tahun. Karena pada umumnya anak kecil lebih emosional daripada orang dewasa. Ledakan emosi dari temper tantrum ini dapat berupa menangis, menjerit, melempar benda, berguling, memukul, dan lain sebagainya. Untuk karakteristik dari temper tantrum sendiri, yang pertama yaitu mudah emosi. Anak lebih mudah emosi dan marah secara berlebihan. Yang kedua adalah mudah tersinggung. Sama halnya dengan mudah emosi, jika anak mendapatkan candaan yang menurut ia mengganggu, anak juga akan meluapkan emosinya secara berlebihan. Yang ketiga yaitu meminta sesuatu dengan mengamuk dan menangis. Ini adalah bentuk tantrum yang ditunjukkan ketika tidak terpenuhi keinginan anak. Yang keempat adalah cenderung memandang hal negatif. Dampak tantrum dapat menjadikan apapun yang dipandang oleh anak adalah sebagai hal negatif. Berdasarkan kelompok usia, tantrum dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu di bawah usia 3 tahun. Anak dengan usia di bawah 3 tahun ini menunjukkan tantrumnya dengan menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit, melemparkan badan ke lantai, memukul-mukul tangan, menahan nafas, membenturkan kepala, dan juga melemparkan barang. Yang kedua adalah usia 3-4 tahun. Anak dengan rentang usia antara 3 tahun sampai dengan 4 tahun, bentuk tantrumnya meliputi perilaku pada anak usia di bawah 3 tahun, ditambah dengan menghentak-hentakkan kaki, berteriak, meninju, membanting pintu, mengkritik, dan merengek. Yang ketiga yaitu usia 5 tahun ke atas. Bentuk tantrum pada anak usia 5 tahun ke atas semakin meluas, yang meliputi perilaku pertama dan kedua, ditambah dengan memaki, menyumpah, memukul, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang, dan mengancam. Faktor penyebab terjadinya temper tantrum yaitu yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan anak tidak terpenuhi. Jika anak menginginkan sesuatu, maka harus selalu terpenuhi. Apabila tidak berhasil terpenuhi keinginan anak, maka anak akan memungkinkan untuk memakai cara tantrum guna menekan orang tua agar mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang kedua yaitu mencari perhatian orang sekitar. Walaupun tantrum jarang dilakukan hanya untuk memanipulasi orang tua, jika hasil dari tantrum adalah perhatian penuh orang dewasa, hal ini memberi alasan untuk memulai menunjukkan tantrum kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu pola asuh orang tua yang salah. Cara orang tua mengasuh anak juga berperan untuk menyebabkan tantrum. Anak yang terlalu dimanjakan dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan bisa tantrum ketika suatu kali permintaannya ditolak. Anak yang terlalu dimanjakan dan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan bisa tantrum ketika suatu kali permintaannya ditolak bagi anak yang terlalu dan didominasi oleh orang tuanya. Sekali waktu anak bisa jadi bereaksi menentang dominasi orang tua dengan perilaku tantrum. Orang tua yang mengasuh anak secara tidak konsisten juga bisa menyebabkan anak tantrum. Pola asuh orang tua dalam hal ini sebenarnya lebih bagaimana orang tua dapat memberikan contoh atau teladan kepada anak dalam setiap bertingkah laku. Karena anak akan selalu meniru setiap tingkah laku orang tua. Jika anak melihat orang tua meluapkan kemarahan atau meneriakkan rasa frustasi karena hal kecil, maka anak akan kesulitan untuk mengendalikan diri. Seorang anak perlu melihat bahwa orang dewasa dapat mengatasi frustasi dan kekecewaan tanpa harus lepas kendali. Dengan demikian, anak dapat belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Orang tua jangan menghadapkan anak dapat menunjukkan sikap yang tenang, padahal selalu memberikan contoh yang buruk. Yang keempat yaitu cemburu.
biasanya ditunjukkan kepada kakak, adik, atau teman yang memiliki mainan atau hal baru yang tidak ia miliki. Yang kelima yaitu semata-mata keras kepala. Seorang anak bisa saja menunjukkan tantrum apapun yang terjadi karena memang anak memiliki sikap yang keras kepala. Berikutnya adalah sikap terhadap anak yang tantrum. Yang pertama adalah sikap guru. Guru harus sering mengajak anak untuk bercerita, mengajarkan anak untuk tidak meluapkan emosi dengan kekerasan, dan juga memberikan kasih sayang yang lebih untuk anak. Dengan demikian, anak tidak akan mencari perhatian dengan menunjukkan sikap-sikap tantrum yang tidak seharusnya ditunjukkan. Yang kedua adalah sikap teman. Sikap sama teman seharusnya saling menyayangi, tidak menyinggung, saling bercerita, dan bermain bersama. Yang ketiga adalah sikap keluarga. Tidak memanjakan anak, karena jika anak terlalu dimanjakan dan suatu ketika permintaan anak ditolak, maka anak akan menunjukkan tantrumnya dengan secara berlebihan. Tidak memberikan tekanan pada anak. Jika anak selalu diberikan tekanan, maka anak juga akan meluapkan kesedihannya melalui sikap-sikap tantrum yang tidak sewajarnya. Kemudian memberikan kasih sayang yang lebih. Dengan kasih sayang, anak akan lebih bisa bersikap baik. Yang berikutnya, memberikan teladan yang baik. Karena orang tua adalah contoh pertama yang akan ditiru oleh anak. Jika sikap orang tua mendidik dengan baik, memberikan kasih sayang, maka anak juga akan bersikap baik dan tidak akan menunjukkan sikap tantrum. Jadi penjelasan singkat dari saya mengenai temper tantrum yaitu salah satu contoh masalah perilaku yang dialami oleh anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.